Jenggot boleh panjang, tapi gobloknya nggak selesai. Gamis setengah kaki, jidat hitam, percuma itu. Ya betul banget itu Pak. Boleh kita melihara jenggot, mau dipanjangin, mau dipotong, mau dicukur, terserah. Yang penting kalau kita melihara jenggot itu jangan sampai kita berlebihan. Karena apa? Karena wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Barang siapa orang yang berlebih-lebihan di dalam segala urusan apapun itu, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Tapi juga perlu diingat dong Pak, bahwasanya melihara jenggot itu hukumnya sunnah. Sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Nabi Muhammad, bukan sunnahnya Wahabi ya. Bukan sunnahnya Wahabi. Dan kita tidak perlu menjadi Arab ataupun ke Arab-Araban. Kalau hanya untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah, tidak perlu menjadi Arab. Silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Bagil Munawar 14 tahun, Gus Dur 4 tahun, Gus Mustafa Bisri 4 tahun, saya 13 tahun, pulang bawa 4 saya. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot. Bukan gamis. Bukan budayanya. Menjadi ahlu sunnah itu tidak harus mempunyai jenggot yang panjang, yang bisa dililit ataupun bisa ditarik-tarik. Bukan seperti itu. Tidak harus mempunyai dahi yang hitam gitu. Enggak harus dahi hitam, enggak harus celana cingkrang, enggak harus seperti itu. Yang namanya ahlu sunnah itu adalah mereka yang mengikuti seluruh petunjuk dan tuntunannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya beliau, baik itu sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah ataupun sunnah taqririyah dan sunnah hamiyah. Semua sunnahnya diikuti. Bukan hanya mengamalkan sunnah fi'liyah saja, bukan hanya mengamalkan sunnah yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah saja. Jadi kalau tidak ada contohnya, kalau nggak dilakukan oleh Nabi, itu bid'ah. Bukan seperti itu. Karena sunnah itu ada 4, semuanya harus kita kerjakan semuanya. Bukan hanya satu sunnah saja. Siapa itu yang hanya melakukan satu sunnah saja? Itu mereka, orang-orang Wahabi. Jadi itu orang-orang Wahabi itu hanya mengamalkan ibadah yang pernah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi. Sedangkan mereka kalau nemu dalil ataupun hadis, yang mana hadis tersebut itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka mereka memvonisnya dengan mengatakan itu bid'ah. Padahal belum tentu itu bid'ah. Siapa tahu itu berasal dari hadis ataupun sunnah kaulnya Nabi Muhammad ataupun sunnah takririyah ataupun sunnah hamiyah. Maka mereka langsung memvonisnya sebagai bid'ah kalau tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu kelakuan siapa? Itu kelakuan para Wahabiyun yang sekarang ini mengaku sebagai pengikutnya salaf.